pemirsa, welcome back to Insert Pagi. Pemirsa, drama panjang tampaknya masih belum selesai, belum ada hilalnya di antara Nadia Almira dan juga pihak korban yaitu Adnan, di mana di tahun 2013 memang terjadi sebuah kecelakaan yang membuatkan Adnan menjadi lumpuh seperti itu. Tapi ternyata 2013 itu sudah ada surat damai seperti itu. Nah, tapi seperti 2005 kasus ini mau dinaikin lagi. Ya, jadi memang keluarga korban atau Adnan begitu di sini masih tampaknya kekeh sekali untuk melakukan semuanya lewat jalur hukum dan menuntut kembali dan kali ini begitu Nadia ini mengatakan dengan kuasa hukumnya berencana untuk melaporkan Adnan kembali. Ini dilaporkan balik terkait dengan pencemaran nama baik dan sampai saat ini katanya masih maju mundur, tapi apakah ini akan dilakukan gitu. Tapi memang kita mungkin agak sedikit bingung gitu itu seperti apa sebenarnya perjanjian damai di tahun 2013 itu, kenapa di 2005 masih dilanjutkan lagi seperti itu? Apakah memang ada belum penyelesaian atau kasus itu masih bergantung pada saat 2013? Kita masih menunggu seperti apa akhir kasus tersebut. Ya, dan pastinya kita juga akan mengupdate terus-menerus begitu ya dari pihak Nadia Almira juga sampai saat ini, karena juga masih banyak fakta-fakta yang terbuka dari kasus ini, dan ini juga akan menjadi tayangan penutup kita di Insert Pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti ya di Insert Siang hanya di Trans TV, milik kita bersama. Sampai jumpa. Kenapa sampai saya up gini tuh karena udah rasa sakit hati, kecewa gitu. Kenapa saya juga kan baik-baik gitu, di chat juga kan adik saya, "Assalamualaikum Kak, masih ingat Adnan nggak?" Gini, tapi tidak ada balasan sama sekali gitu. Dengan saya ngepost itu, teman-teman saya kayak, "Coba Han upload di feed gitu biar dibantu. Mungkin kalau kayak gitu dia mau keluar gitu, mau berkunjung gitu kan." 2013 silam, sebuah kecelakaan di jalanan Jakarta melibatkan Nadia Almira yang menggunakan mobil dan Adnan yang kala itu mengendarai motor. Nadia pingsan, sementara pemotor alami luka parah. Dilarikan ke rumah sakit, saat itu Nadia tidak kabur. Ia bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada korban. Setelah semuanya selesai dan tanggung jawabnya pada korban berakhir, Nadia pun pergi dengan hati lega, berharap tidak ada tuntutan lain di kemudian hari. Itu ya udah tanda tangan surat damai di depan polisi dan di kantor polisi juga dari Nadia sama dari pihaknya Adnan. Nadia sendiri yang tanda tangan dan Adnan diwakilkan sama orang tuanya. Isinya yang Nadia ingat, karena Nadia nggak pegang suratnya, yang pegang suratnya itu polisi. Yang Nadia ingat isinya sudah menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Tanda tangan perjanjian 12 tahun lalu seolah menjadi pegangan kuat bagi Nadia untuk lepas dari segala tanggung jawabnya atas sosok Adnan yang hingga kini masih terbaring di atas tempat tidur. Merasa terpojok setelah diviralkan oleh adik korban, benarkah pihak Nadia akan lapor balik? Sebenarnya kalau dari pihak keluarga tuh udah capek 12 tahun bolak-balik rumah sakit, pengen hidup normal kayak orang. Karena kan ayah harus nunggu di rumah sakit sama ibu, karena ibu nggak bisa sendirian. Jadi Ani tuh cuma meluapkan capek gitu, capek sama ini yang nggak punya penghasilan tetap hanya Hani. Papa tuh kadang ada, kadang enggak. Kadang Hani tuh capek nyari sampingan lagi kemana biar buat obat abang cukup. Menurut kami sih sudah tidak ada permasalahan lagi kan, sudah ada kesepakatan damai. Andai pun misalkan ada upaya hukum, itu kan hak dari setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum. Dan kalau itu dilakukan ya kita sudah sangat siap sekali. Dan kita juga akan melakukan upaya hukum. Tapi bukan berarti kita di sini menantang gitu kan. Tapi kita menghargai perjanjian yang sudah kita buat. Andai pun ada pembicaraan kalau perjanjian itu tidak sah segala macam, kan ada tempatnya. Silakan ajukan pembatalan perjanjian di pengadilan. Saat itu kan sudah dikasih waktu untuk berpikir ya, mau terima damai atau enggak. Jadi ya harusnya itu sudah dipikirkan di saat itu sebelum tanda tangan surat damai gitu loh. Kalau sekarang ya gimana ya Kak, udah 12 tahun ya, terus udah ada surat damai juga. Kalau kayak gini kan jadi ya gimana ya, lihatnya juga kan kita bingung juga. Kemarin nggak ada sih, mereka nggak ada dari keluarga nggak ada menyinggung ke arah itu. Kemarin baik-baik, nggak ada apapun, nggak ada bahas untuk apa yang hukum lah atau
seperti yang di media gitu ya, seperti yang dibicarakan dari awal, tuntutan segala macam nggak ada. Atas surat perjanjian yang dibuat 12 tahun lalu, maka jelas sudah Nadia tidak memiliki kewajiban untuk terus menanyakan kabar Adnan setiap harinya. Apalagi kala itu ia mengaku sempat mendapat kabar kalau kondisi Adnan sudah membaik. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki anak, selayaknya Nadia fokus mengurus keluarga, alih-alih terus menanyakan kondisi Adnan yang saat itu sudah membaik. Tapi apa boleh buat, fakta justru berkata lain. Pasti kaget. Karena kan awalnya Nadia taunya tuh udah sehat gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dikasih tahu dan cara ngasih taunya seperti ini memang kaget banget. Nadia kaget. Donek kalau kemarin-kemarin mungkin masih bisa dikuat-kuatin, cuman beberapa hari belakangan ini berasa banget ngedropnya gitu. Kayak tadi aja di sana di studio juga tremor banget gitu kan. Berasa banget. Nah, mungkin lebih banyak ngelamun, lebih banyak diam, dan takut gitu loh, mau bicara tuh takut. Terus ya di depan banyak orang kayak tadi tuh shaking badannya, bergetar gitu, tremor. Jadi ya semoga cepat selesai aja lah. Kalau kita keinginannya sih semuanya baik-baik ya, nggak ada yang menempuh jalur hukum. Dan pengennya Adnan bisa sembuh seperti dulu lagi, bisa sehat lagi gitu kan. Terus ya mungkin Hani yang sebagai tulang punggung bisa ditambah rezekinya, itu aja.